Dan ya mengalahkan SRG. Ingat mereka adalah champions tahun lalu. Jadi tentunya akan semakin seru. Iya, karena di MSI 2025 knockout stage ini banyak sekali yang bisa kita duga atau kita harapkan atau akan menjadi final yang menarik karena bisa Filipina lawan Filipina dengan bracket ini, ID Indonesia atau Onyx Grand Final. Banyak banget possibility yang bisa terjadi. Banyak. Kejutan-kejutan pasti bisa muncul ya. Siapa tahu tim Spirit menang dari Onyx ke Filipina, siapa yang tahu juga kan masih bisa di sana. Benar. Jadi matahin semua skenario yang ada nih tiganya. Kalau misalnya tim Spirit berhasil menang. Itu yang akan mungkin nanti kita lihat ya. Besok tentunya panas juga. Cuma dengan tim Liquid tadi menang, at least skenario itu masih berjalan. Dan let's see apakah Onyx ID bisa memenangkan pertandingan ini. Besar harapan pastinya karena Onyx. Mereka pada akhirnya sampai ke babak knockout stage setelah tahun lalu menerima pil pahit. Dan kali ini Onyx harus berhadapan dengan Mythic Seal di mana histori Indonesia dan juga Myanmar itu panjang. Iya, mereka sering ketemu ya sebenarnya ya. Meskipun memang masih dimenangkan dengan Region ID sebenarnya. Jadi secara statistik aku berharap banget Onyx mereka berhasil untuk menang juga di sini. Historinya baik. Ya, terlepas daripada memang ya bisa jadi ada kejutan juga dari Mythic Seal ya, entah dari draftnya atau dari kesebaran mereka. Karena Mythic Seal adalah salah satu tim yang suka mancing gamenya ke drag sampai late game. Mereka comeback dari titik sana. Namun kalau ngebahas tentang Onyx Indonesia, 5 pemain dengan 1 pembeda. Savero muncul, rookie yang akan menjadi jawaban untuk tahun ini. Kita lihat tentunya ya. Tapi dari performanya pastinya ini aku diharapkan iya jawabannya Onyx ID. Lutfi, Kairi, Sansky Boy, sosok mentor yang baik dan Savero ya tampaknya missing piece. Dari semua gold trainer yang main di sini itu baru-baru semua loh ya. Bener banyak ya. Baru semua ya Savero, terus juga Toy. Ya, sekarang kiblatnya memang ada di trio ya. Tapi satu ini Lutfi harus main bener-bener. Soalnya ya, EXP juga menjadi salah satu mata untuk bisa dilihat, menjadi roda juga selain daripada Suns biasanya. Benar. Dan melihat kedatangan dari Mythic Seal, by Jamil Motorsports, mereka hadir dengan membawa kunci yang harus mereka jaga. Lawan mereka lawan yang tangguh, Onyx di mana nggak ada yang mau memilih Onyx ID untuk menjadi lawan mereka. Mythic harus menerima takdir bahwa Onyx lah yang tersisa untuk mereka. Sangat ya. Kayak menjadi yang keempat gak bisa milih lagi ya kan. Jadi yang terakhir dan mereka harus berhadapan dengan Onyx ID yang kita lihat datang dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Besar pastinya. Go Onyx. Nah ini nih, pilih Kiboy yang warna rambut apa kan? Yang biru atau yang biasa? Biru, hitam, pink, apalagi ya? Ini versi yang biru ya kalau yang ini. Skinnya banyak ya. Kiboy versi Kiboynya. yang biru. Cuman ya lawannya tangguh juga sih sebenarnya, nggak bisa dipandang sebelah mata. Ya mereka masuk seat 2-0 tentunya enggak semua tim bisa masuk seat 2-0 dan mereka menunjukkan defending champions. Namun lawan mereka champions dari ID. Ya karena junglernya ini kayak nge-spam satu hero ya tiap match ya. Biasa gitu ya. Tapi ada pemain yang berpengalaman juga mungkin seperti ZP ada di sana. Terus juga siapa lagi? Ken-nya juga ini junglernya yang spamnya ya kalau pakai Joy dari game 1 sampai belakang, kalau kayak dia dipakai terus misalnya gitu ya. Mereka diturunkan oleh Onyx pada saat M4. Jadi tentu pembalasan dendam menjadi salah satu tujuan dari tim Mythic Seal terhadap tim Onyx. Ya, ada Kunken, Nico, Boye dan juga Zippy. Nah, kalau melihat nama Kiboy versus Boye nanti ya. Ini aku bisa bilang kayak sebenarnya Chow lebih bagus di tangan Kiboy. Karena Boye terkadang kalau nendangnya kan miring ya. Cuman miring. Nah, cuman terkadang gini, waktu Boye dikasih hero selain Chow, jauh lebih bagus. Lihat game ketiga versus SRG, dia pakai badang, dia leadingnya jauh banget di sana. Playmakingnya dapat banyak selalu. Bener-bener bagus dan ngebawa timnya untuk nih gue bukain fightnya yang enak. Dan itu yang mungkin kita harus waspadai terutama Onyx nih. Gimana supaya efektivitas dari Boye ini nggak terlalu bagus di match kali ini. Dan tentunya Savero melawan ZP sih, itu juga one of the lanes yang aku pengen perhatikan nanti. Ngelihat Savero berhadapan dengan yang udah pengalaman juga. Akan seru. Iya, Zippy dibilang juga sama Baloy bilang Zippy adalah salah satu kuncian kenapa Mythic Seal kuat. Ya, kayak mereka bisa, ini goldnya lepas aja. Dia mandiri. Independent. Betul.
Kari juga kan powernya dia sebenarnya range pendek kayak gitu, tapi ya bisa dimainkan dengan Ya. bagus dengan Zippy, jadi Dan gak ada masalah. Kalau ngomongin bagus, ada yang bagus nih. Di Mobile Legends ada yang baru untuk kita semua. Karena ada Metro Zero yang hadir. Skin yang harus kalian miliki tentunya. Dan teasernya udah keluar ya Om. Iya, teasernya keren banget, Kasih tahu serius dong, kalian kasih harus tahu. nonton. Ya, kalau nggak salah 1 menit 30 second gitu ya. Oke. Teasernya itu ada Ixia, terus ada Xbox, terus ada Roger. Mungkin ada teaser season yang kedua nih, perlu saya bilang nggak kan ya? Pokoknya ding 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 ding. Kereta Metro Zero hadir ke MLBB. Tuh. Ada suaranya ding ding ding. Ada, Ada tuh ya? ada. Oke, Tuh Ixianya keren banget tuh Ixianya tuh. Bagus ya. Iya. Baru tadi pakai tuh. Tuh, udah keluar kan Ixia udah ada. Keluar. Roger udah ada. Udah. Xbox juga udah ada, udah keluar Udah, semua udah. sebenarnya. Bener. Tinggal Jadi skin aja. jadi kalian tinggal ya nabung-nabung aja dari sekarang juga ya buat dapetin skin Metro Zero. Karena kalau nggak salah itu mirip dengan Kishin kalau nggak salah nanti. Oke, tapi ngebahas tentang dari Ixia berarti kita Ixia kalau di match kali ini Enggak. enggak ya? Enggak. Zippy sama Savero enggak ya? Beda tipe. Dan- Zippy dengan Saviro hampir samanya itu, bedanya itu kayak gak main yang jauh gitu loh. Cuman mereka bakal main marksman yang nabrak. Jadi Iritel, terus juga Kari itu kemungkinan besar bisa kepake di sini. Iritel Kari. Gereja. Iritel salah satu hero signature dari Savero juga. Betul. One Iritel konvensional hero, kedua gold laner ini aku yakin sangat-sangat lihai ya. Mungkin Kari ini yang menjadi faktor X yang kalau emang Onyx pengen gameplaynya banyak-banyak tank harus diperhatikan nih Kari. Kari. Tapi ini adalah veteran versus rookie. Savero adalah rookie. Ini adalah panggung internasional pertama bagi Savero. Tapi inilah dia. Sebelum membahas lebih jauh lagi, ada Margaka sekarang. Margaka ya sekarang Margaka. ya. Weh nggak ada nih yang weh nih. Kawa. Kawa. Oh, ini jadi Koni. Koni. Komawa. Clara. Oh iya Nah, benar. masih Clara. Enggak pakai C ini. Clara, the kings of the jungle. King Kong, Kairi, Ken. Masih tanda tanya karena kalau TZ, Kairi dan King Kong mereka telah menyandang gelar juara. Iya. Kayaknya belum nih. Iya. Belum. Lagi diuji sekarang ya, The Last Can Standing ya. The last can standing dari 3 ya. Dari Om? 3 ya. Duanya tumbang tinggal ini. Betul, ada Kartizi juga di sana kan. Kita Ken. sudah melihat perform Kartizi tadi dengan Lancelot, lulus Lancelotnya. Lulus. Di band terus-terusan. Tapi ini satu kesempatan terakhir sih untuk Ken bisa ikut jajaran yang di atas. Itu kasian banget di batu sendirian jongkok. Iya. Masih belum soalnya, masih belum. Iya, Jadi bisa jadi sekarang ini momennya. kita lihat ya. Tapi kalau ketemu Kyrie kayaknya better di sana dulu sih. Nanti tahun depan aja. kalau nyusul karena gitu. lawannya Kyrie ya Om. Betul. Jadi benar-benar pertanyaan, can he become one of them? Apakah warga K ini benar-benar diisi nanti? Ken? No, Ken. Cannot? Ah. Cannot kali ya, tapi itulah dia dengan warga kakak dan kalian yang lagi nulis nih, ada Kutsujin katanya. Wah, Coach Suci. Oh, Kutsujin. Terus ada siapa lagi? Kak siapa? Wah, Kinsen. Kian TC tadi udah pulang. Oh, Oh, iya. iya. Benar, siapa lagi ya? Conshot. Kenzie. Aduh, sudah. Banyak ya. Sudah. Ya, ada Clara ya kan. Clara. Aduh. Kalau kalian yang mau jago jungler udah berarti in game name-nya Kalau harus enggak, ganti K. kasih depannya bisa ditambahin King aja. Oh, Oh ya bisa. King Wawa. Bisa. Iya. Bisa. Gak bisa kalau Clara gak bisa dong, masa King Clara gitu. Queen dong. Oh. Ya apa-apa, tapi yang pasti di sini para jungler sedang berjuang juga dan untuk Kairi dan Ken nanti akan rame banget seharusnya karena ekspektasi berada di atas kepala mereka dan Bunda berekspektasi kalian yang lagi nonton di sini juga kalian udah punya MSC Pass di mana MSC Pass ini bisa kalian dapetin dari tanggal 18 sampai nanti tanggal 7 jadi waktu terbatas di sana kalian bisa ngedapetin banyak hal karena ada diskon juga nih Om ya. Iya, karena ini dia MSC skin yang memang available ya untuk waktu terbatas nih buat kalian-kalian yang ketinggalan mungkin atau baru main di tahun-tahun terakhir tuh. Kesempatan untuk dapetin skin-skin yang udah lewat di belakang-belakang. Kiu. Leomord contohnya, Johead Ada juga Atlas. ada. Betul. Banyak lah. Jadi kalian bisa collect sekarang supaya tahun depan tinggal per tahun ya ngikutin. Ya, Iya. lebih Nggak lengkap, ketinggalan. lebih lengkap terus kalau profilnya diklik kan ada angkanya tuh. Itu yang dicari. Om Bowo punya banyak banget, Skin. serius. Iya, Om jelas. Bowo punya banyak banget. Ya, tapi banyak sih, banyak yang punya kayak aku tuh banyak loh Tapi Om sebenarnya. Bowo skin on skillnya Kadang on, kadang off. Kadang on. On off. ngomongin on off ini kayak mengingat match 1 terlihat ada yang bisa langsung ngeluarin potensi terbesarnya, ada yang enggak. Dimana tim Aurora mereka kurang bisa ngeluarin potensi dari dalam diri mereka. Nah, apa nih match kedua
dari tim Onyx ID dan juga Mythic Seal yang harus kita perhatikan atau highlight dari kedua tim ini? Mythic Seal bukan tim yang mudah buat langsung kayak menang di early, mereka bisa close the game, itu bakal sulit sih sebenarnya. Ngelihat konsistensi dari Mythic Seal yang harus diwaspadai pasti. Daya juang semangat mereka untuk bisa nge-rebounds atau untuk ngebalikin gamenya yang sudah unggul dari lawannya. Itu sih yang kita lihat waktu mereka ketemu dengan SRG kemarin. Kayak udah pasti kalah nih. Enggak ternyata. Iya. Belum gitu. Kegigihan berarti ya. Benar. Kegigihan dari Mythic Seal pada saat group stage. Kalau gue nih ngeliat Mythic Seal gimana? Mirip-mirip karena kenapa bisa late gamenya kuat, karena emang komposisi draft yang mereka racik itu ngesuplemen juga draft late gamenya kuat. Jadi mereka ngerti nih visionnya. Oke, kita kalau emang bonyok di early, tahan, late game kita kuat. Kalau Dan itu yang Onyx? dilakukan. Onyx. Oh iya, Onyx ID. percaya draft dong. Draft mereka, terus juga mereka kan kalau dari grup saya udah back to basic nih. Jadi harusnya mereka udah sangat-sangat aman sekali dan ready untuk ketemu dengan siapapun. Mereka membawakan hero yang menarik dari setiap matchnya. Mereka kayak mencoba banyak hal Betul, dari betul. group stage. Di setiap matchnya ada aja. Kalau gue nih ngeliatnya apa? Kalau aku ngeliatnya Onyx harus bisa mainin hero poolnya yang dalam. Karena bukan cuma hero pool yang dalam, hero powernya mereka juga banyak. Dan power dari kedua tim akan diuji di babak ini, di mana yang menang akan melaju ke babak semifinal dan quarter final harus mereka hadapi best of 5 series. Inilah dia perwakilan dari Myanmar. Inilah dia Mythic Seal menjadi kuda hitam. Banyak tim menyebut nama mereka, menyebut tim mereka menjadi kuda hitam dan mereka harus membuktikan diri. Iya, semacam group stage mereka sudah membuktikan ya dengan menurunkan SRG. Tapi lawan mereka pastinya nih ya bukan lawan yang bisa atau mudah untuk ditumbangkan juga karena mereka akan berjumpa dengan Onyx ID. Tadi kita mention juga di mana Onyx menjadi satu-satunya tim yang gak dipilih kemarin di drawing. Jadi tentunya mereka akan menunjukkan taringnya di sini. Jadi Indonesia kasih semangat dan kasih dukungan karena kita akan menyaksikan bagaimana tim Onyx Indonesia akan berhadapan langsung. Mereka melangkah ke babak knockout stage. Bukan tanpa persiapan, bukan tanpa basa-basi. Mereka ingin membuktikan diri. Hari ini akan menjadi sebuah pembuktian bagi tim Onyx, the redemption of a generation. Onyx Indonesia. Welcome tentunya dan let's see. Deg-degan, let's hope for the best dan good luck Onyx. Ya, satu nyawa nih ya dengan best of 5 series juga. Yep. Jadi game pertama selalu kita mention akan menjadi sebuah motivasi tersendiri untuk siapapun yang mendapatkan game yang pertama. Yep. Karena ini nge-hype banget dari Betul. semua yang lagi nobar-nobar di Indonesia. Kita lagi di Riyadh sini juga terus memberikan dukungan. Kalau ketemu mereka, semangat ya. Kita cuma bisa kayak gitu ya. Kita hanya bisa memberikan dukungan terus-menerus, dukungan positif. Kalau ada sesuatu kita harus pokoknya berpikir yang baik-baik terus. Amin. Dan ya harus positif terus dan let's see. Best of 5 yang aku bilang ini agak sedikit diuntungkan ke arah Indonesia. Aku lebih prefer untuk tim Indonesia best of 5 dan let's see. Coach Adi dan Coach Yap tentunya do your best. Ya, kita nggak perlu ragu karena Onyx udah berkali-kali makanin best of 7, bukan best of 5 lagi, best of 7. Benar. Karena mereka sering banget jadi grand finalis, mereka langganan internasional juga. Dan ya ini adalah salah satu sebenarnya halangan mereka yang mereka udah biasa juga kalau melihat bagaimana perjalanan mereka ya lawan mereka juga kan bukan lawan yang mudah ya. Mereka sempat untuk ketemu dengan tim Liquid Philippines juga. Jadi ya secara kita sudah bisa melihat benchmark dari Onyx itu seperti apa. Dan bahkan dengan hero-hero yang cukup baru yang dimainkan dengan Kairi, mereka masih bisa keep up dengan yang lain. Jadi ya kembali dengan kemenangan sekarang yang bakal dimainkan dengan Onyx ya statistik wise ya Onyx agak di atas dari Mythic Seal ya. Walaupun Mythic Seal 2-0 ya dengan pool 2-0 itu. Betul. Tapi kan bukan pilihan buat Mythic Seal juga karena mereka menangnya kan menang game panjang kan. Jadi mereka ada di posisi yang keempat untuk milih. Benar. Jadi ini pasrah lah dari Mythic Seal. Betul. Dan let's see again tentunya Mythic Seal. Wah ini mereka harus bisa. Kalau emang mereka mau playstyle-nya main late, jangan terlalu ngambil resiko di early kali ya Om ya. Jadi supaya mungkin kalahnya nggak terlalu banyak, bisa ngebalikin keadaan. Dan ya itu yang mungkin game plan yang kita bisa expect dari Mythic Seal. Ya, ngebahas tentang kedua tim ini, sebentar lagi kayaknya kita bakal ke arah drafting. Tapi kalau ngebahas tentang drafting, melawan Mythic Seal, adakah hero-hero dari Mythic Seal yang harus dilimitasi? Di ban aja, nggak usah dikasih, nggak usah dilawan.
Aku belum melihat sih hal itu ya. Kalau ketemu dengan Mythic Seal, mereka kayak bisa main apapun juga gitu loh. Jadi menurutku adu mekanik di sini akan sangat-sangat penting atau bahkan worthy banget untuk dimainkan, karena landing phase jadi sesuatu untuk mereka bisa menangkan. Dan terkhusus kalau aku ngelihatnya Cici dari Lutfi kalau bisa di-secure dengan Onyx, poin plus banget buat Onyx. Sudah kita lihat blueprintnya Cici 3 game di match yang pertama dan sangat-sangat positif. Kenapa enggak juga ya direplikasikan lagi ya, memang kuat juga dari Lutfinya. Cuman ya mungkin ya pick Cici di atas, why not juga sih dari Asik. sisi Onyx. Ada Kairi berkata, Apa tuh? asik. Kairi berkata, dia membahas tentang Ken belum bisa masuk circle-nya ternyata. Oh. Karena dia harus membuktikan diri di sini. Iya benar. Belum jadi King of Jungler. Ya. Jadi Walaupun depannya Kak Ken, Iya. tapi belum jadi King di King of Jungler karena mereka juga membahas tentang pertemuan di sebelumnya. Onyx berhasil nge-3-0-in Mythic Seal. ouch. Dan mereka berharap mereka bisa melakukan itu lagi kepada Mythic Seal, menurunkan mereka, mengalahkan mereka. Betul. Jungle ya berarti ya. Kalau kita Jungle. bicara soal jungle-nya ya jelas kalau Kairi ini kayak lebih apa ya? Dia itu lebih mandiri, mungkin lebih ke jungler modern lah istilahnya. Dimana dia bisa main tank fighter, dia bisa main assassin juga dan bahkan untuk assassinnya ini berani untuk setup sendirian. Di turtle ini yang selalu kita notice kalau kita melihat Onyx yang lagi bermain. Ya Kairi udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya, dia asasnya, dia fighternya aja kuat dan bahkan banyak hero poolnya juga loh Kairi ini, nggak cuman yang konvensional seperti Fredrin, bahkan X-Borg dia juga bisa pull. Guinevere juga kita pernah lihat juga dan ini akan nambah bumbu lagi, nambah drafting phase untuk Jelas. Mythic Seal. Game pertama Gimana nih? bakal berani coba-coba kah dari coaching staff? Biasa kalau kita lihat Coach Adi dan Coach Yap, Paling mungkin mereka game berani pertama. banget game pertama awur-awuran. Paling mungkin game pertama, abis Kayak itu ngetes limit para playernya. ya. Gimana kalian ngelihat hal itu, suka kah? Aku sih Atau- secara pribadi suka aja. Suka, Aja, aku suka. enggak. Suka. Udah Game kalau top satu. 8 cukup lah. Kalau di Karena grup, BO5. kalau di grup is oke ya kan. Kalau di Jadi Om Bawa kalau masuk ke knockout jangan tes udah limit. cukup. Tengok ngapain tes limit? Hilang ini kan? Hilang prize pool gede gitu. Hilang satu game maksudnya. Bener. Satu game. Karena biasa game satu coba-coba tapi ternyata enggak. Drafting phase sudah dimulai. Indonesia, satukan suara. Onyx ID. Kita akan mengawal mereka, semoga untuk masuk ke babak semifinal secara mulus. Karena band list dari bandnya udah ada Fanny, Cici, Lutfi masuk ke dalam respect band. Iya. Cicinya nih sebenarnya bandnya bukan hanya buat Lutfi ya, tapi untuk draft yang bakal dimainkan karena Baxia dari Oh. tadi ketemunya dengan Cici terus. Ya, Ini yang harusnya dilakukan oleh Rora tadi ya. Kalau mau Yes. main Baxia, band aja Cicinya. Lebih ke hero-hero kalau mau tank. main tank ya, benar. Tank semuanya udah Cici aja band. Band Cici jadi problem solve satu ya sebenarnya. Tapi Onyx juga bukan tim yang takut kalau ketemu Baxia, mereka berani untuk ngebuka si Kimi biasanya dibawain dengan Onyx. tetap kimia. Cuman Wih. oke dengan Moskov dan juga Povius. Gimana Gon? Kamu ngeliat langsung jawaban itu Oke. Moskov dan Poveus. Aku suka karena Moskov ya again ada elemen bisa split push dan surprise attack yang harus connect dari Spear of Destruction-nya. Dan ya ini mid game menit 8, menit 9 udah bisa aktif juga sih Moskov. Jadi nggak mungkin early-nya, yang penting farming menit 9 udah dapetin item, udah bisa join fight juga. SOD kena. Oke, mereka ngebuka di first pick-nya. Apa Deny untuk menutup? sih, Deny juga bisa. Deny pick buat si ZP ya, karena ya salah satu yang buat Onyx kalah waktu ketemu dengan tim Liquid Philippines itu Moskov. Jadi ini adalah salah satu hero yang memang sangat berbahaya sekali, apalagi dengan timing yang tepat masuknya, Ya. atau dengan SOD yang memang bisa kena juga ke lawannya. Ya, Oh, benar-benar. Oke. tapi langsung dijawab dengan adanya Granger dan juga Lapu-Lapu. Jawaban ini gimana Om? Ya, ini strong pick sih untuk Mythic Seal. Kayak mereka berusaha untuk bisa menangin lane. Ya. Dan antara Lapu dan juga Granger adalah dua hero yang memang bisa untuk menangin lane-nya dia. Jadi adu mekanik, skill wise ini harus adu mekanik di laning. Apalagi ketemu dengan Lapu-Lapu kan. Salah timing dikit dia dapat shield, kebalik semua nanti tim fight-nya. Dan ya elemen Bravest Fighter ini ngebuka juga. Jadi komposisi dari Mythic Seal, kalau mereka butuh inisiator, Lapu-Lapu bisa banget jadi inisiator. Dimana Granger udah ada dua badan nih, udah ada Lapu dan Baxia di depan, Grangernya tinggal free hit dari belakang. Itu perfect skenario untuk 3 hero pertama dari Mythic Seal. Weh, akhirnya Berani.
kita melihat Kairi pakai assassin. Ya, pick berani sih ya. Berani. Memang benar-benar berani juga karena di sini untuk tugas dari Hayabusa pastinya masuk. Ya. Shadow Kill keluar juga untuk tim fightnya. Tapi banyak faktor untuk bisa ngestopin dia Ini sekarang. berani yang in a positive way atau negative way? Berani Plus min lah ya. Plusnya Ambil kalau resiko. Betul ya. Take the risk gitu loh. Oke, jadi go big or go home gitu lah ya. Bener. Shadow Kill bisa sambil posisi retribution juga bisa. Cuman di sini untuk targetnya dia yang agak sulit karena kan ada Lapo dengan Baxia, dua hero yang nggak mungkin nih bisa sekali Shadow Kill langsung tumbang juga kecuali dia udah low banget. Ya. Makanannya nanti mid lanernya sama Granger Granger ya. udah di pick. Dan ini dengan Hayabusa mereka basically mau fokus bisa split push juga karena dua hero yang mereka pick baik Moskov dan juga Hayabusa ini bisa nge-pressure lane jauh yang nanya ke pertanyaan ke Mythic Seal mau dijawab apa nih split push Berarti potensi kita yang gede. Kemungkinan besar Onyx akan menghindari peperangan yang ada dan memilih Pastinya. untuk split aja mainin makronya. Ya, di awal-awal ya, di turtle yang pertama kemungkinan Onyx ya mereka bakal menghindar untuk setup di turtle-nya karena turtle setebel lapu-lapu dengan Baxia Ya. damage-nya kecil banget nanti. Ngelepasin turtle pertama. Tapi ada yang Ini- di trade kan, buff-nya Baxia bisa hilang yang purple. Oke. Karena Harus ada kalau kompensasi. snowball ke arah mythic bisa jadi bahaya. Pasti ya sama-sama. Sebenarnya kalau ngeliat draftnya Onyx mereka bisa main pick of play satu. Terus juga mereka bisa main split push. Sedangkan untuk front to back-nya pasti Mythic Seal ini mereka strong banget di sana. Karena mereka punya Granger juga yang dimana punya nanti satu Sky Pierce udah join team fight terus-terusan. Nyari kill ya, Nyari kasih kill kill ke pasti arah dia. funnel kill ke arah Granger supaya Sky Pierce-nya maksimal. Dan untuk dari draft front to back dari Mythic Seal sendiri kalau Goni lihat berarti ini emang udah mereka munculkan belum di arah group stage dan mereka bawa ini bakal jadi bagus kah untuk Mythic Seal? nah yang team fight kayak gini udah pernah mereka bawakan sebenarnya dengan ada Lapus segala macam. Cuman ya aku expect mungkin ini late game-nya gimana dan ngebalansin split push potensinya seperti apa di draft ini. Karena kalau aku ngeliat sejauh ini belum terjawab. Akan kemakan lane jauhnya dan itu yang akan dimainkan makro dari Onyx. Itu sih sebenarnya sejauh ini aku lihat Mythic Seal harus respon. Apa kira-kira yang bisa nge-pressure off dari far lane-nya? Ya, sementara waktu untuk 3 awalnya ya, Mythic ini mereka pasti pegang early game. Early mid lah tujuannya buat Mythic, sedangkan Onyx lebih ke late game kan. Jadi butuh sesuatu untuk bisa ngedelay powernya dan ada badang. Sering kita lihat badang dari si Kibo ya. Ya. Dan ini juga bentuk di Epic karena udah gak ada Cho, gak ada badang. Yes. Nah, Boye pakai siapa nih sekarang? Boye Baxia, Romer. Boye. Boye apa? Ya kalau Baxia di flex buat jadi roamer. Bisa jadi. Tapi kalau kayak gini lawannya pemain dari Onyx Romer? Roamer. Baxia Romer ini? Masih tanda tanya, masih misteri ya. Karena kan mayoritas assassin pakainya. Iya sayang juga. Jo itu dia, Joy dan Selena yang dibuka. Wah mereka all in early dong ini basically. Tapi aku tiba-tiba jadi suka dengan Onyx loh karena mereka mainin Joy kan. Joy dengan patch yang sekarang juga lumayan bisa di cancel. Cuman harus berhati-hati jangan sampai ini Selena yang bisa open vision dengan enak juga. Ya. Karena kendala banget. Oke, memasuki game yang pertama dengan line up yang dimiliki oleh Mythic Seal. Siapa yang akan bisa menjadi faktor X untuk memenangkan game ini nih? Mythic Seal. Granger mid game terus juga Selena Lapo nanti kalau setupnya. Selena Lapu yang Selena harus diwaspadai. Lapu. Bagaimana dengan Onyx? Dengan Kadita. Oh, Kadita Sans, gila Sans akan kita dengarkan. Wah ini ya gila Sans mestinya ya. Dan ini akan ngebuat komposisi musuh Purify juga. Ngasih pertanyaan mau Purify biar aman atau gimana? Karena ada Hayabusa yang bisa langsung straight kill kalau flicker. Aku suka kalau nggak Onyx sih flicker. karena mereka langsung burst aja udah burst. Bersaja, tapi kita akan langsung bersama-sama melemparkan kepada para caster Ranger Mas dan juga Lim Kocul untuk membawa Indonesia di game pertama melawan Myanmar. Terima kasih banyak Bude Clara Molstar. Dan mari kita dengarkan bunyi lonceng selalu menyertai kehadiran tim Indonesia, Onyx Indonesia. Itu dia, sudah ditunggu-tunggu. Dari kemarin bahkan ini dia penampilan perdana di babak knockout Onyx ID. Mari kita mengawal tim Indonesia menuju ke semifinal terlebih dahulu dan mudah-mudahan untuk ke grand final. Seluruh sobat Mobile Legends yang berada di Jakarta, langsung aja kalian semua nobar bareng watch party di Metro ya kan. Biar kita mendukung bersama-sama tim Onyx Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. So, ini dia Onyx Indonesia. Memang kita melihat kalau ngomongin early game, Mythic Seal punya power early yang cukup banyak. Sedangkan dari tim Onyx, beberapa harus bermain di arah middle to late game. Coba gimana caranya
yang gue lihat di sini adalah mereka how to handle sungai. Ini penting banget sih untuk Onyx. Tapi susah sih jujurnya ya. Karena ada Selena, balik lagi. Selena ini kuat banget untuk early-nya. Bahkan kayak clear power-nya juga ya setelah dia dirubah lagi kan. Itu cepet banget Garote. Terus kayak ya River bisa dipasangin trap sama teman-teman dari Mythic Seal. Jadi nggak bisa lewat secara gampang dari segi emblem pun. Hati-hati ya karena ada Seasonal Hunter. Ini klasik emblem dari Selena untuk mempercepat jungle. Entah itu mencuri jungle milik Onyx atau mempercepat turtle nantinya. Ya, yang masih harus coba dipikirkan adalah gimana cara mereka nanti turtle pertama zoning out dari Boye ini siapa yang hentiin. Poking damage terlalu banyak short skill banget. Dan mungkin yang bisa dimainkan adalah combo Keyboy dan juga Sans untuk menutup seluruh kekuatan di frontliner dari Mythic Seal supaya fokus langsung ke targeting ke arah Ken. Iya dan enak sih sebenarnya kalau misalkan ya Xavero misalkan bantuin clear tengah nih dan bantu gitu pakai SOD. Combo sama Keyboy-nya juga enak, ditembokin kasih Spear Misery itu auto connect. Plus ya kalau memang misalkan mau Sans dan Kairi ini bisa nyari momennya sendiri lah. Karena dua-duanya kan tipikal assassin ya, tipikal yang bisa nge-kill sendiri. Tapi lihat setup pertama. Oh, coba Kairi! Retribution from Kairi! King of the Jungle! Berhasil melakukan takeover di depan sana. Bahkan Lupi mencoba untuk memaksa Boy untuk bisa ter-takedown. Masih coba ada satu point kill kembali dari Keyboy. Ditutup dengan adanya first break dan itu dia. Tenggelam dalam samudra. First blood didapatkan oleh Ionic Indonesia. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx ID mereka mendapatkan kerugian yang luar biasa. Shadow Kill menutup adanya kerugian 2-2. Tapi yang mungkin harus coba dipertanyakan adalah di sini Lele dari Nico. Ini mulai harus di-respect, Lim. Ya Xavero terkena solo kill nampaknya. Di bagian top lane terlalu over. Granger di awal ya power akan lebih kuat daripada Moskov. Rhapsody, Dat, Sonata. Tapi ini dia kita lihat dari replaynya Kairi dengan retribution ya gue nggak tahu Ken ini mau nahan retrinya atau gimana karena tadi udah tinggal 800 tapi Zippy flicker for defensive mau tidak mau membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Kali ini mereka harusnya udah mulai sadar satu turtle ini setidaknya hanya bensin. Untuk ada flicker from Keyboy! Keyboy! Again and again pertukaran Keyboy dengan God Laner benar-benar worth it. Tapi Keyboy bersinar kembali. Keyboy benar-benar menggetarkan Land of Down Riyadh Saudi Arabia. Dengan flicker dan itu dia Sans dengan kandidatanya. Gila Sans is big. Tanpa adanya Purify dari Mythic Seal ini membuat Sans akan bebas sekali untuk bermain dengan Petrify. Siapapun bisa dimakan, mungkin nantinya Boye. Ini bisa ditarget juga selama memang konsep dari Onyx mau main front to back. Plus ya mereka punya asuransi late game juga. Moskov ini udah menjadi satu pegangan lah bagi Onyx ID. Tapi gue mengkhawatirkan di arah XP-nya. Harus dikit hati-hati juga. Lapu-lapu punya power yang sangat besar. Jangan sampai kayak tadi mereka mau punish. Ternyata lapu-lapunya dapetin momen, dapetin space dan ngebalikin. Oke, melihat momentum clear minion telah dilakukan di arah tengah untuk kedua belah tim. Mereka stand menuju ke arah turtle. Mereka steady. Mereka siap untuk melakukan team fight. Kali ini team fight dipegang oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia dengan setup yang penuh. 5 pemain mereka setup langsung di arah belakang, menuju ke arah belakang dan hilang langsung ditelan Samudra Kut. Tidak ada lagi zoning yang terjadi tapi Keyboy harus bertukar dengan Kairi sangat atau maut. Shadow Kill, apakah mampu menyelamatkan Kairi? No way! No Kairi for this time, tapi Xavero mencoba untuk menutup keuntungan yang dimiliki para pasukan dari tim Mythic Seal. Sama-sama tidak memiliki power of retribution. Reset adalah sebuah jawaban dan Xavero dengan datangnya dia membantu para pasukan dari tim Onyx Indonesia membuat poin jadi cukup equal. Aku nggak bisa bilang ini Onyx yang mendapatkan keuntungan, tapi yang dipastikan adalah setidaknya mereka nggak kalah jauh, setidaknya mereka nggak kehilangan turtle mereka. Dan Sans lagi-lagi memang tidak bisa dipungkiri permainan Kadita yang luar biasa. Zoning out dari seorang Cole menuju ke belakang dengan ada Prime Fighters. Kairi tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena body block yang dilakukan oleh Khan menutup jalan Kairi dengan Quad Shadow yang mereka miliki. Ini sempat gue bahas tadi sih. Kairi dengan Hayabusanya ini lumayan berat. Karena apa? Karena memang farlane-nya akan dikasih ke Xavero. Prioritas pertamanya adalah Trinity Xavero. Kairi yang di awal tadi jungle mungkin masih dapat, lama-lama akan ada invade jungle, akan ada perubahan yang signifikan. Dan itu yang gue maksud. Gimana caranya Kairi dapetin gold sementara landingnya dikasih ke Xavero? Ya, Xavero jadi 2 hero farming kita bisa lihat di sini. Kalau ngomongin dari gold juga masih belum bisa diuntungkan untuk Kairi ataupun Xavero. Salah satu dari antara mereka malah 1100 untuk ZP dan Mythic Seal. Mereka early game pressure-nya memaksimalkan seluruh hero yang mereka miliki. Itu dia. Mungkin winning condition-nya ada di split push dulu ya. Karena ya semakin late game akan semakin susah nih dari Mythic Seal untuk nabrak. Mereka nggak punya initiator pasti. Lapu-lapu
Semakin late game, semakin ada obatnya. Iya betul. Mungkin nanti dari item defense atau Wheel of Nature dari Xavero itu bisa jadi solusi juga. Dan laning jauh dibalik lagi Moskov versus Joy nanti akan ada di Farland. Itu lumayan berat untuk Joy sih. Oke. Dan yang gue suka di sini di mana kombinasi mereka coba menumbangkan Kane. The power of retribution didapatkan di arah bottom lane. Lelenya gagal dari Xavero. Lihat itu lelenya. Kalau misalnya lewat kuping angin udah berasa. Wah, itu ngeri sih memang. Tapi Kiboy bakal coba di-commit, mencoba untuk kabur ke belakang. Itu dia. Fist break yang berhasil dihindari Kiboy. Pressure dari badannya. Dan kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, Kiboy win rate badannya itu tinggi banget di MPL Indonesia. Kalau nggak salah di MPL playoff tuh tinggi banget, seingat gue. Iya, kalau di full MPL mungkin karena awalnya ya Onyx kan berangkat dari bawah kan, jadi agak susah. Jangan lupa Onyx ini salah satu tim yang from zero to Riyadh. Yes, from zero to Riyadh, tapi nampaknya Sans gila, Sans berhasil nge-steal dan mencoba untuk kabur ke arah belakang. Itu dia Rough Wave, Breath of Ocean yang menyelamatkan dari Sans, tapi still terhadap Purple Buff. Oke, memang ini cuma Purple Buff, tapi lihat, bayangkan betapa untungnya Kairi di depan sana. Dengan keuntungan Purple Buff yang dimiliki di satu level itu sangat berarti untuk the power of retribution lebih versus everybody. Soalnya telah terjadi, tapi nampaknya Hatta-Hatta saudara Kiboy tenggelam di Garuk dan juga Soul Eater bersama dengan Karotik. Nico berhasil membuka vision, tapi Kairi kali ini harus mau tidak mau mendapatkan Purple Buff, karena kalau tidak ini akan sama saja dan malah keuntungan di tangan dari tim Mythic Seal dan Xavero. Keuntungan dari Farland yang dimiliki Xavero dimaksimalkan walaupun gold lane mereka itu terpaut jauh. Tapi lihat, mulai tenggelam dan ini dia tenggelam dalam samudra. The point kill kembali didapatkan oleh Kairi. Itu dia, Lapu-Lapu punya damage, tapi Lapu-Lapu dia nggak punya badan yang kuat. Akhirnya punishment demi punishment itu bisa dimakan lagi Sans dengan Petrify. Satu kali lagi gue ingatkan, gak ada Purify dari Mythic Seal, yang berarti siapapun bisa jadi target, siapapun bisa dimakan. Blade of Despair, gue suka banget Kairi ketika dia langsung bikin item mahal. Dia tahu dia butuh damage, dia tahu percentage early game mereka itu tidak sekuat itu. Jadi mau tidak mau Kairi benar-benar harus dapetin momentum dengan yang dia pegang saat ini. Kita lihat momentum dari Joy terhadap Kairi dengan 1000 gold difference. Ini sangat menguntungkan Kairi yang dimana di atas kertas, hitam di atas putih, Kairi itu adalah hero late game. Iya, perlahan tapi pasti ya. Cuma goldnya mepet banget sih ini. Sebenarnya bagus, karena apa? Karena Onyx ini hero-nya hero scaling. Mereka hero late game. Ketika memang goldnya mepet seperti ini, berarti winning condition mereka terbuka dengan jelas dan bahkan farmingnya masih dapat. Xavero nggak boleh sembarangan untuk recall di tengah sana. Yang ditakutkan adalah satu lele ada trapping di sana, kita nggak ada yang tahu. Benar. Untuk dinaik rotasi kan, itu nggak ada yang tahu. Raw ini meresahkan memang. Raw meresahkan, yang ditakutkan adalah Xavero juga nggak purify. Benar. Instant magical damage itu merugikan sekali. Karena follow up damage dari jauh kan, dari Granger dengan Rhapsody-nya dengan Death Sonata-nya. Dan buat teman-teman yang ada di Jakarta juga boleh nih ikut watch party ya di MRT Bundaran HI. Wah, seru banget tuh, pasti rame banget. Tinggal turun aja langsung ke MRT. Tadi Metro yang udah gue kasih tahu, langsung turun ke sana. Dan juga buat kawan-kawan saudara semua yang udah ada di Metro Watch Party Indonesia, MRT Bundaran HI. Halo semua, semangat. Kita dukung tim Indonesia untuk bisa bermain di All Indonesia Grand Final nanti di MSC ya. Mengawal tim Indonesia, let's go. Oke, back to the game. Lihat goldnya, mulai turun lagi. Karena memang damage dari teman-teman Mythic Seal juga ini nggak bisa diragukan ya. Nggak bisa dianggap remeh. Ada Zippy, Physical dan Magical ini setara. Belum lagi Lapu-Lapu yang pasti nanti bisa ngejar satu. Katakanlah Xavero yang akan di zoning. Oke. Cuma ya kalau untuk numbangin menurut gue semakin lama Lapu-Lapu semakin susah numbangin Moskov. Betul, ditambah lagi nanti ada winning condition, dia pakai Malefic Gun, range yang nggak dapet, pakai flicker, Xavero juga bisa ngedodge-nya nggak harus pakai flicker juga. Jadi banyak banget chance yang bisa dimiliki oleh Xavero. Cuma problem utamanya adalah Xavero ini dia harus bermain sneaky peeky, hide in the bush. Nah, hide in the bush ini problemnya adalah ada Nico trapping dengan Selenanya. Abyssal trapnya ini yang bahaya. Dan jangan lupa ya, untuk Mythic Seal mereka yang akan pegang Lord duluan, tapi itu dia. Itu ditutup sama Sans. Oh no. Dan bahkan Kairi sekalipun ada yang berani masuk, Sans sudah standby on position. Kiboy! Di arah belakang Kiboy! Beruntung dengan pistol terbakar, Zippy tercek dari depan sana. Free hit dari belakang untuk Xavero. Membuat orbit dari tim Onyx Indonesia mendapatkan keuntungan dan Kon. Kali ini terperangkap di
Temo tenggelam tak ada sisa. Dan para pasukan dari tim Mythic Seal mereka kehilangan 3 pemainnya menuju ke arah lot yang bebas untuk Temo Onyx Indonesia. Keyboy, lagi-lagi Keyboy. Terlihat jelas inisiasi yang langsung di follow up tadi dengan sangat sempurna. 3 yang tumbang, Lord Free. Onyx ID memimpin. Onyx ID dan lihat itu Keyboy. Benar-benar Spear of Distraction yang di followingnya bagus banget sama Xavero. Perfect timing. Dia tahu nih kayak oke, Keyboy akan maju, Keyboy akan pakai tembok ke yang mana. Spear of Destruction langsung dipredik juga. Dan wah, ini langsung 4000 gold. Lihat dari gold yang tadi mepet sempat dipegang Mythic Seal bahkan walaupun under 1000 gold. Yes. Tapi sekarang Onyx 4000 gold dan Lord yang cukup berbahaya. Ingat, Mythic Seal mereka tidak punya high ground defense yang kuat. Walaupun masih ada pasif dari Holy Defense-nya, tapi tetap Lord ini akan jadi Lord yang sangat bermasalah untuk Mythic Seal. Lihat cara top lane, mata ada 2 mata. Kita bingung di mana Keyboy atau Stars yang akan membuka ini. Dua-duanya akan menjadi potensial yang sangat baik. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia fokus menuju ke PS Turret. Gak peduli apapun terjadi, Pocket Dance juga Sans kali ini gagal menenggelamkan Kane. Oh, Xavero! Mundur ke belakang, Xavero bakal coba dilindungi dengan adanya Brave Fighters, tapi Xavero tetap harus terting down. Terlalu besar damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka mencoba untuk mengorbankan Lutfi. Setidaknya Lutfi yang tumbang ketimbang harus banyak banget poin kill yang didapatkan. Kairi mundur ke belakang, Boye masih ada 1 buah Quad Shadow dan Sans. Hampir saja kalau jaraknya tepat banget, itu pasti Ken akan tenggelam. Itu dia yang gue bilang kan. Kadang Abyssal Row ini magnet loh. Semakin ngumpet, semakin coba jaga posisi, semakin kena. Dan ya, Gold Lane itu juga paling sering kena ya by the way dari Abyssal Row. Tapi hati-hati. Oh, Kairi! Oh my god, Kairi, what are you doing? Memaksakan keadaan dan bahkan Kairi ter-take down. Kali ini tidak ada cover sama sekali dan instant kill. Untungnya dari segi objektif mereka semua nggak ada. Dan satu neutral objektif seperti Lot juga nggak ada. Kairi harus lebih bersabar, Kairi tidak boleh terlalu terburu-buru. Kita tahu keuntungan yang sudah dimiliki oleh tim Onyx Indonesia. Mereka langsung drop dengan hingga 800 gold saja. Hilang semua. Usaha dari Onyx untuk menabrak tadi di bagian top lane, menghancurkan satu base turret, sekarang hilang. Tapi ya balik lagi, harus lebih sabar sih. Jangan lupa pressure dari Abyssal Row itu bukan di early game doang. Sampai late game juga itu pressure banget. Iya, kecuali defend high ground. Udah itu doang. Lemahnya di situ. Iya. Defend high ground ya kalau misalkan nggak kena tetap ya udah tembus. Tapi kalau kena tetap bahaya juga. Ji. Intinya Abyssal Row ini cuma nggak bisa clear cepat aja lah intinya. Jadi harus lebih hati-hati dan maksimalkan far lane. Ingat, Onyx mereka punya 2 yang bisa far lane. Mereka punya Moskov, mereka punya Hayabusa. Bebas tinggal switching aja atau 3-2 juga 4-1 pun bisa jadi solusi. Jadi kayak strateginya banyak dan gak usah buru-buru. Mereka lagi pegang tempo. Malefican udah jadi. Lutfi bernabrak ke arah Boye. Gak boleh dimakan. Harus pelan-pelan. Dan lihat bakal coba di commit Sans. Terlalu besar apa yang diberikan. Mundur ke arah belakang. Target mereka dengan Brave Fighters. Sprint menuju ke arah Xavero. Mereka power defensif telah dikeluarkan para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Terus mendapatkan kena shadow kill from Kairi. Menutup para pasukan dari tim Mythic Seal untuk bisa selamat dan one last hit. Ter-take down double kill. Looking for triple kill. Onyx Indonesia. 2 orang yang tersisa membawa para pasukan dari tim Onyx ID mencoba untuk melakukan one straight push. Di arah depan sana, Flitter belakang, Lele menuju ke arah serangan Keyboy karena rasanya. Dan para pasukan dari tim Onyx Indonesia, the one last best stand dan game pertama didapatkan oleh tim Onyx Indonesia. Ini dia berhasil mendapatkan game yang pertama. Samudra mematuhi kehendakku. 1 poin kali ini. Sang Raja Langit membuktikan kalau memang mereka sudah back on track. Mythic Seal mereka hampir kali mengambil kendali tapi semuanya tetap masih di bawah kendali Onyx. Onyx Indonesia berhasil mendapatkan 1 game. Tenang, reset untuk menuju ke game kedua. Bude Clara Monster, kita pun juga harus tenang. So take it away. Yap, kemeriahan untuk membawa kemenangan game yang pertama dari tim Onyx ID. Mereka mengeksekusi dengan baik walaupun ada momen-momen di mana sedikit membuat mereka mundur tapi tidak. Yap. Karena secara draft kan kita bilang tadi ini bakal adu mekanik dan itu yang terjadi juga tadi. Ya. Dan ternyata Sans lebih besar mungkin ya dibandingkan dengan Nico sendiri tadi. Bagaimana begitu banyak Dari peluang. mekaniknya berarti udah kelihatan nih. Sans, Yes, ada gila Sans. Gila Sans yang keluar. Kadita loh, ini adalah hero yang cukup sulit sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mid laner. Iya, dan dengan komposisi Kadita, Badang ini outplay potensialnya banyak seperti ini Badang. Dan ya, lagi dan lagi klasik Keyboy dan Sans.
menunjukkan mereka masing-masing di role-nya. Dan ya meskipun sempat mundur, cuman mereka tahu lah secara game ini map juga Onyx ID secure game 1 dengan menurut aku cukup convincing sih. Gak dikasih main lah pemain Mythic Seal secara general. Agak sedikit ini sih, Budi ngelihat Mythic Seal juga bisa ngelawan. Yep. Dan dari segi map control mereka bisa gerak juga. Apalagi momen-momen yang dihasilkan oleh Nico dan juga Boye. Itu banyak yang bikin dagdikdukser. Setuju ya, tapi ini Boye Ngelawan loh. yang bukan dengan hero inisiasi. Nah ini Boye dengan hero-hero badan kan. Dan itu mengurangi sedikit power dari Boye sebenarnya. Karena biasanya dia pakai Cho atau badangnya tadi keambil, sedangkan Cho-nya juga kalau nggak salah Liben yang tadi buat Cho-nya. Jadi ya ini berarti sebuah poin plus pastinya untuk Onyx di game yang pertama tadi. Dan mekanik kita melihat mereka juga ada ya plus minus lah kalau mekanik ya, nggak bisa kita bilang menang jauh juga tapi masih menang. Ya. Terutama untuk mid laner. Ditambah juga makronya juga ya. Komposisi Onyx bisa ngebantu makronya. Xavero bener-bener farming, ngasih pressure ke lane jauh. Ketika dapetin spike-nya baru mulai lebih aktif nyari-nyari fight, ngonek ke arah SOD-nya. Dan ya 12-15 memang untuk 15 menit jalannya pertandingan, namun Onyx berhasil memenangkan game yang pertama. Sebenarnya yang serem kita ngeliat Zippy tadi. Zippy-nya hampir full plating kan dia udah mau dapetin juga. Dia sudah mulai join buat tim fight-nya. Tapi satu tim fight yang bagus dari Onyx adalah mereka berhasil untuk memancing pemain-pemain dari Mythic Seal ini keluar. Bahkan dia paling tajir loh, Om. Iya buat Zippy-nya ya. Iya makanya itu yang serem sebenarnya tadi. Cuman yang tim fight terakhir kepancing. Dia kepancing ke tengah, agak sedikit ke atasan tadi. Dan Ken-nya ke punish. Terus juga Zippy-nya kena tadi. Out of position ya. Sangat out of position. Karena udah pede juga kan ya. Karena Xavero-nya yang ngincer, ada beberapa player dari Mythic Seal ngincer ke arah Xavero-nya bisa kait ke arah belakang, safe. Malah pemain Mythic Seal-nya yang out of position, dan itu yang berhasil dimanfaatkan oleh Onyx. Yep. Meskipun Kun memang ini udah bagus juga. Tadi kita bilang kayak Kun bagus banget ya, lapo-lapo. Tapi banyak point dead kan buat Kun. Yang dimana untuk trade off-nya ya berarti ya masih dimenangkan dengan Onyx. Belum terlalu banyak. Dan Nico sih yang ini yang kayak Selena yang kita bilang harus bisa menang di early-nya. Gak terlalu dapat banyak kesempatan tadi. Jadi momen-momen dimana Mythic Seal mereka sempat ngedapetin sedikit keunggulan, itu pun ketika Onyx lagi nge-push. Dan mereka berusaha untuk mengejar, tapi enggak. Di situ Onyx cepat banget untuk regroup, mereka bisa menjawab juga, dan defense dari Onyx begitu kuat. Yap. Mereka punya jawaban semuanya lah ketika lagi mau ditabrak, Sansnya bisa aktif, ada Kiboy-nya juga untuk backupan, dan bahkan ada combo kayak yang kita lihat tadi dibuat dengan Kiboy dengan Fishbreak Fishcrack-nya, dikombo lagi dengan Xavero yang masuk dengan Spare of Destruction. Itu benar-benar ngebuka jalan fight-nya untuk Onyx banget. Dan ya formasi Mythic itu yang bisa dibilang nyari pick off. Dengan adanya Selena nggak jalan, Joy juga nyari buat ngontrol lane jauhnya juga nggak jalan. Dan tapi dua kali turtle didapatkan oleh Mythic Seal. Dan hanya satu Lord aja nih yang diperebutkan di game ini. Dan ngebahas tentang bagaimana pertarungan di objektifnya. Ini menarik karena kita melihat akhirnya Kairi dengan assassin hero-nya dan harus melawan Joy dari Ken. Ya, sebenarnya kalau assassin lawan assassin 50-50 ya, itu udah pakemnya sebenarnya. Dan aku mengira sebenarnya tadi juga Mythic Seal-nya mau untuk pakai Baxi jadi jungle. Tapi secara untuk key players-nya, wah ini dipegang dengan Mythic Seal. Zippy, nah itu dia Zippy dengan hampir full plating gold. Dia pemegang atau rich guy-nya ya, GPM 777. Dan Kun juga ternyata menjadi sandbag sekaligus pemberi damage yang terbesar. Double dia ya dengan lapu-lapu. Ya, kekuatan lapu-lapu ya bisa ngasih damage dan jadi badan juga. Nah, akhirnya Joy-nya kemana gitu loh. Yang dimana kan Joy adalah pilihan yang terakhir-terakhir juga untuk Mythic Seal. Dan aku kira tadi kalau mereka mainin Baxi akan jauh lebih better dibandingkan dengan mereka memainkan Joy. Lebih ke arah comfort pick daripada ngerespon apa yang dimiliki oleh Onyx. Benar, karena kita jarang melihat Ken menggunakan hero-hero tanker juga kan, atau badan. Dan Kiboy sebagai best wingman, kita tahu banyak sekali gerakan-gerakan Kiboy yang menjadi pembuka. Dan teman-teman dari Onyx pun bisa mudah untuk nge-follow up inisiasi dari Kiboy. Yap, enak banget ya, kayak udah kena dinding, udah ditabrak saja langsung, nge-scoff-nya bisa masuk dari Xavero dan itu sudah jalan yang cukup mudah lah. Karena Xavero aku ngeliatnya juga dari tadi jarang ada yang bisa langsung lompat ke belakang menuju ke dia. Kecuali dilompatin dengan Kun. Ya, ini momen yang dimana sebenarnya Onyx ID harus terpukul mundur karena Xavero-nya terpick off dan Lutfi nggak bisa kemana-mana. Jadi ya udah direlakan saja. Ada momen dimana Mythic Seal again menunjukkan gayanya mereka ya, drag to the late game. Namun Onyx berhasil patahkan di momen ini. Iya. Ini kayak udah pas banget ya, karena memang untuk pancingannya kan di Baxia kan tadi.
Nah ini udah terlanjur maju tadi. Iya, Saveronya yang diincer, Iya. bisa kiting ke belakang dan dibalikin malah. Oke. Dan sempat diusir mundur juga Onyx, namun di sini Onyx nggak bisa. Mereka ingin mengakhiri game ini dan memaksimalkan keadaan. Mereka nggak mau ke drag lebih lama, walaupun kalau di drag lebih lama pun ya Onyx ID nggak ada masalah di situ. Betul. Ada Savero. Ya dan juga lawannya kan Selena ya. Selena. Yang early mid game power. Late gamenya memang bisa tapi ya better selesai cepat lah daripada resikonya ada juga gitu kan. Kepleset serem nih. Kita sering ngeliat lah banyak tim yang kepleset di MSC 2025.